Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rosari. Saya mahasiswi S1 Keperawatan program LPL Universitas Mujiwalaya Semarang. Di sini saya akan menjelaskan 6 sasaran keselamatan pasien di RSUD Dr. Haji Yusuf Asgar, Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. 6. Sasaran keselamatan pasien. 1. Sasaran pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Dalam mengidentifikasi pasien diberikan gelang identitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perawatan, prosedur, atau pengobatan diberikan secara akurat kepada pasien yang tepat dan untuk mencegah kesalahan dalam pemberian pelayanan selama pasien di rumah sakit. Pasien diidentifikasi menggunakan 3 identitas yang terdiri dari 1. Nama lengkap, 2. Tanggal lahir, 3. Nomor rekam medis. Dua. Sasaran kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Perawat melaporkan hasil pemeriksaan pasien kritis dan keadaan pasien kepada dokter DPJIP dengan teknik Asbar dan T-bag. S. Situation atau keadaan pasien pada saat itu. B. Background latar belakang pasien pada saat itu. A. Asesmen pengkajian atau hasil pemeriksaan. F. Recommendation atau terapi untuk pasien yang akan diberikan. Perawat mencatat, mengkonfirmasi ulang kepada dokter terkait tindakan selanjutnya atau disingkat T-bag. Tep. Tulis. W. Baca. A. Analisa. K. Konfirmasi ulang pemberian terapi tersebut kepada dokter DPJP. Lalu perawat mendokumentasikan dengan stempel konfirmasi yang diisi tanggal, jam dan tanda tangan perawat. Tiga. Sasaran ketiga, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. LASA, look alik sound alik, dilakukan dengan double check oleh 2 orang perawat dan farmasi. Hey alert dilakukan dengan double check oleh 2 orang perawat dan farmasi. Obat yang perlu diwaspadai adalah obat Hey alert dan obat LASA. 3 jenis obat beresiko tinggi yang pemberiannya tidak boleh terjadi kesalahan. Obat kategori Hey alert tersebut adalah 1. Obat untuk pasien jantung, anestesi, insulin dan obat beresiko tinggi lainnya. 2. Obat dengan nama yang hampir sama dan rupa obat hampir sama, namun memiliki kegunaan medis yang berbeda. 3. Elektrolit konsentrat pekat atau obat konsentrasi tinggi. 4. Sasaran keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Dokter DPJP memberi tanda pada bagian lokasi yang akan dilakukan tindakan operasi dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan dalam menentukan lokasi operasi, prosedur yang digunakan. Pasien yang akan menjalani prosedur tindakan bedah sebelum, selama, dan sesudah operasi. 5. Sasaran kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Penerapannya adalah dengan menerapkan hand hygiene yang efektif, dengan melakukan 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan. Gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Enam.
Sasaran ke-6, pengurangan risiko pasien jatuh. Pencegahan risiko akibat jatuh dilakukan dengan cara memasang tanda stiker kuning pada gelang pasien dan memasang tanda risiko jatuh pada tempat tidur pasien, serta memasang pagar tempat tidur pada pasien.